Ini pertanyaan dari seorang akhwat Ustaz, yang berpendapat jika jodoh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kenapa ada orang yang sudah berumur bahkan puluhan tahun tapi belum juga kunjung menikah? Apakah memang ada orang yang diciptakan tanpa pasangan Ustaz? Kalau yang saya tahu ya, sebatas ilmu saya, sebenarnya semua orang itu ada jodohnya. Sebatas ilmu saya, tanda kutip. Cuma memang kadang-kadang kitanya yang rewel. Ya. Sering kali datang sinyal jodoh itu kita tolak semua. Siapa teman-teman di antara kita sini yang belum menikah? Yang belum menikah ya. Berapa kali peluang nikah antum datang? Tidak mungkin tidak pernah. Ada orang yang suka, ada yang tawarin anaknya, ada yang tawarin saudaranya. Ah, tapi ini terlalu tinggi, saya mau yang lebih pendek sedikit. Ah, ini terlalu putih, saya mau yang hitam sedikit. Oh, ini terlalu kurus, tulang-tulang semuanya, saya mau yang gemuk. Apalah, dia sendiri yang terlalu banyak rewel gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah, dasarnya kita diciptakan untuk punya keturunan, kan gitu. Populasi manusia kan? Nggak mungkin tidak ada interaksi biologis. Allah jadikan pernikahan sebagai syariat. Allah janjikan pahala besar di biologis. Allah jadikan amal jariah yang besar di anak-anak. Masa Allah buat orang tidak ada jodohnya? Kan nggak mungkin. Harusnya connect dong, kan gitu. Cuma memang kitanya yang selalu nolak. Mungkin dalam kehidupan kita sudah 10-20 orang kita tolak semuanya. Padahal sebenarnya kalau datang sinyal itu jangan buru-buru nolak. Ya. Coba sholat istikharah dulu. Saya juga menasihati begini bagi teman-teman yang masih jomblo ini, yang belum nikah, laki-laki atau perempuan. Jangan terlalu idealis dalam meletakkan kriteria pasangan. Karena terlalu banyak nonton film Korea lah atau film apalah, akhirnya terlalu idealis. Harusnya seperti itu rambutnya, harusnya seperti itu matanya. Itu cuma satu di Korea, nggak ada di Indonesia. Nggak usah antum cari di sini. Terlalu jauh ke sana. Makanya Guddul Basar turunkan dari itu udah. Kalau datang, sholat. Coba bayangkan waktu Nabi SAW melamarkan Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib orang yang jelek secara fisik. Masyhur begitu. Ya. Bukan kita jelekin. Memang dalam riwayat disebutkan Julaibib jelek secara fisik. Orangnya kurus, pendek, kulitnya gelap. Begitu radhiyallahu anhu. Nabi SAW sangat mencintai beliau karena keimanannya. Sampai waktu dia meninggal mati syahid, ada 7 orang, 8 orang kafir terbunuh di sebelah dia. Nabi SAW menggendongnya sambil mengatakan, saya bagian dari dia, dia bagian dari saya. Waktu masih hidup, Nabi SAW pernah datang ke rumah seorang wanita, orang Ansar dan melamar. Mengatakan, setelah salam saya ada hajat dengan anak perempuan kalian. Oh langsung mereka sambut meriah. Karena ini Nabi, siapa yang tidak mau terima lamarannya? Bahasa Nabi, saya punya hajat dengan anak perempuan kalian berarti mau melamar. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukan buat saya. Tapi buat Julaibib. Begitu dengar Julaibib, kedua orang tua perempuan itu bilang tunggu sebentar. Nolak duluan. Karena terkenal Julaibib di Madinah jelek. Gitu secara fisik. Tapi perhatikan, yang kita perlu ambil pelajaran dari sikap anak perempuan ini. Perempuan ini terkenal salihah, cantik. Apa jawabannya? Wahai ayah dan ibu. Dari belakang hijabnya ini. Dia dengar suara Nabi SAW sebutkan. Dia juga tahu siapa itu Julaibib. Dia mengatakan, apakah anda berdua mau menolak lamaran Rasulullah SAW? Ini yang lamar Nabi, gak usah lihat Julaibibnya. Kalau Nabi yang datang berarti ini sesuatu yang mulia. Kita lihat siapa yang datang merekomendasikan gitu. Maka nikahkan saya. Maka akhirnya menikah. Dan betul Allah berikan kemuliaan. Julaibib mati syahid. Kekurangan fisik ini akan hilang di dunia kan. Di akhirat kan akan sempurna. Kan kata Nabi SAW, semua orang dibangkitkan hari kiamat, perawakannya seperti Adam AS. Tidak lagi orang pendek. 60 siku ke langit. 27,5 meter. Jadi yang pendek-pendek ini gak usah khawatir. Cuma di dunia. Nah iya, nanti kembali besar. Apa kata Nabi SAW? Wajahnya seperti Yusuf. Bukan berubah kayak Nabi Yusuf. Kayak kita sekarang tapi tampan sekali. Semua orang lihat suka. Dan hatinya seperti Ayub. Gak ada lagi orang jelek. Gitu kan? Gak ada lagi orang yang pemarah. Yang pendendam gak ada lagi. Semua orang baik di surga. Jadi cuma dunia doang. Orang yang memahami secara keimanan begitu. Dia terima tuh. Ada orang subhanallah di awal lamaran, di awal peluang langsung dia tangkap sinyal itu, langsung menikah. Udah bahagialah dia. Makanya jangan teman-teman bersangka buruk sama Allah. Ini sampai bahas masalah Lauhul Mahfuz jauh sekali di langit sana gitu. Kenapa di Lauhul Mahfuz tercatat berarti ada orang yang tidak dapat jodoh? Ini karena dia sendiri berkecamuk dengan pikirannya. Pertanyaannya kenapa antum tidak ya menerima sinyal? Jadi orang menikah itu sebenarnya teman-teman seperti sinyal makanan. Antum tiap hari lapar kan?
dapat tuh, ada peluang, lapar nih, lewat rumah makan Padang, lewat rumah makan apa Sunda, tinggal antum pilih mau makan yang mana, kan gitu. Yang penting laparnya hilang. Nah seperti itu. Nah begitu juga jodoh itu. Enggak sesulit yang dibayangkan. Yang penting kita sudah datang sinyal dari Allah SWT dan tidak melakukan hal yang haram, insya Allah itu adalah suatu petunjuk yang baik. Udah tinggal istikharah, minta sama Allah kemudahan, Allah mudahin menikah aja. Tentu saya tidak katakan kalau gitu Ustaz berarti kita nikah sama yang jelek-jelek saja. Enggak. Ya. Tapi Allah akan datangkan orang yang pantas gitu kan. Insya Allah yang paling cocok. Saya setelah berumah tangga baru saya sadari, oh ternyata memang dari sekian pilihan Allah kasih ini mungkin yang paling cocok. Karena ada kesamaan di beberapa hal. Oh ini mungkin yang terbaik lah yang Allah sudah pilihkan. Kita bersangka baik dengan Allah SWT. Karena bisa saja baik bagi kita belum tentu baik buat Allah Subhanahu Wa Taala.